Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu aina minhul masihu ainal kalimu aina nuhun aina ibrahimu kullukum an magamihi maktumu pala salatu wa taslimu mala'at mahasinu zamarat fa'afra'at syajaral hidayati bil jihati wa ainat wa talawanat samaratuha pabihaqqihi sallu alaihi wa taslimu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma aqala khaya man yatma'u bi jannati bula amal kaifa adu rahmati alamin baqla bitu'at. Golal ulama ma ba'dal berkasyi, yang kita muliakan, yang kita cintai, pimpinan majelis apa mereknya? Apa sih? Ar-Rozan, mereknya Ar-Rozan. Ustazah Hajah Santi, doain panjang umur berkah, bahagia dunia akhirat. Kita semua yang hadir senang. Alhamdulillah, hari Minggu kita mencintai Nabi Muhammad. Kita senang, kita gembira. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Semua orang mesti gembira hari ini, mesti senang. Kenapa? Nabi Muhammad lahir, cahaya di atas cahaya. Jangankan Nabi yang lahir, anak kita lahir kita senang. Betul nggak? Kakek dapat cucu senang, nenek dapat cucu senang. Apalagi lahirnya Nabi Muhammad. Kita ingat dulu nih, yang di dalam nih pengantin lama. Tahu pengantin lama? No, yang di ruangan sono. No. Pengantin lama semua. Ingat 3 bulan awal-awal berumah tangga. Saya aja ingat 3 bulan awal-awal berumah tangga. Luar biasa. Tiba-tiba istri ngomong, ya telat. Ya telat. Kata anak kampung Bali Matraman, mandek. God kali. Ya enggak? Senang, girang. Bawa istrinya periksa ke dokter. Paham orang laki. Kata-kata telat paham. Bukan telat sekolah, bukan. Tuntun istri kita. Baru 3 bulan kawin. Sedang gurih-gurihnya. Mantap coy. Kilometer belum gondrong. Gila, kata maklar nih. Kilometer belum gondrong. Ya enggak, terot-terot masih baru. Ya enggak, kelaharnya masih baru. Baru pemakaian 3 bulan. Kan masih baru. Pegang tangannya. Masuk ke rumah sakit. Duduk sesuai antrian SOP rumah sakit. Dipanggil namanya. Masuk ke dalam. Istri tiduran. Perutnya diperiksa. Masuk TV. Gila. Zaman canggih coy. Perut masuk TV. Luar biasa. Apa namanya itu? PGC. Apa sih? SAG. USG. PGC apa itu? Oh, celilitan. Masuk TV.
Hebat. Zaman modern sekarang. Islam agama mulia. Islam menerima kemajuan zaman. Contoh, dulu kakek kita, bapak kita pergi haji naik kapal laut. Dari Tanjung Priuk Ngambang. Tahu Ngambang? 2 minggu ke Jeddah. Baliknya 2 minggu lagi. Sebulan Ngambang bapak kita. Kakek kita Ngambang. Sekarang 10 jam sampai Jeddah. Canggih berarti. Islam terima teknologi begitu maju. Handphone yang di kantong kita masing-masing. Dari yang mahal iPhone 15 Pro Max sampai yang paling bawah mereknya Xiaomi. Lupa. Xiaomi. Islam terima agama modern. Islam jelas. Syariatul qara yang lihat kanar ya. Al-haram bayin, al-halal bayin jelas. Lu mau cari mana lagi gua? Iya enggak? Makanya diperiksa. Perut diperiksa. Kata dokter, kan masih remeng-remeng. Baru 4 minggu. Ya enggak? Kayaknya laki nih. Tuh kata dokter. Remeng-remeng laki nih. Ada bijinya. Oh. Kata dokter. Lo tanya mereka. Ya enggak? Kata dokter yang ngomong. Suami girang banget. Ya Allah, anak gue laki. Jagoan neon. Elah. Senang. Anak pertama, suami selalu nganterin istri. Anak ke-6 di drop, ditaruh tak gue jemput lagi lo ya. Tuh bayangin, gue mau main catur tetangga. Lo bayangin coba. Kenapa? Kita mesti senang, mesti girang lahirnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang bertanggung jawab di akhirat. Nabi Muhammad, nggak ada yang lain. Kalau ada orang mengatakan ada yang lain mampu berikan syafaat, bohong. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya orang yang akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Satu saat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di satu tempat di mana manusia terdiam, tertunduk di hadapan Allah, takut dengan apa yang dikerjakan di dunia. Semua para nabi ingin ikut Nabi Muhammad. Semua nabi kepengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam kepengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam kepengen ikut Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam kepengen ikut Nabi Muhammad. Semua para nabi ingin ikut Nabi Muhammad. Pemimpin dunia nggak tanggung jawab di akhirat. Di padang mahsyar nggak tanggung jawab. Napoleon nggak tanggung jawab. Napoleon pemimpin terkenal dunia. Hitler, tahu Hitler yang kumisnya di tengah, nggak tanggung jawab. Mao Zedong, pemimpin Cina, siapa nggak kenal Mao Zedong? Gue nggak bohong, buka di Google. Kalau bohong gue berhenti jadi ustadz. Ya nggak? Jangan panggil Ainul Yakin, ya nggak? Mao Zedong, Deng Xiaoping, yang sekarang siapa tuh? Emping, emping, nggak tanggung jawab semua. Manusia nggak ada yang tanggung jawab. Presiden nggak tanggung jawab. RT ngumpet, gila RT di akhirat di ngumpet, ya nggak kira-kira? Luar biasa warga ditinggal di akhirat. Kata RT urusan akhirat. Kalau 17 Agustus gue ngikut.
Apalagi jual beli rumah, komisi coy. Ya gak kira-kira? Hanya Nabi yang bertanggung jawab, yang dibanggakan oleh Allah, yang Allah katakan, ya Muhammad durpa raksak wagutus to wagutus ma waspatus apa Adam tak baliwai walabahum. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wagutus ma, katakan dan kudengar. Waspatus apa, kunci sapa di tanganmu. Adam tak baliwai walabahum. Semua di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Kita mesti senang, kita mesti gembira lahirnya Nabi Muhammad. Jujur, kalau saja nih, kalau nih ceramah pakai umpama, Nabi kagak ada, Nabi kagak ada, Islam kagak ada. Masjid Al-Barkah no, yang bapak saya bangun, kagak ada. Gue bikin kontrakan. Gue mah terang-terangan aja, gue anaknya, ya gak tuh. Musola depan, apa namanya merek itu, gue lupa. Al-Ikhwan kagak ada, majlis kagak ada semua. Jahiliyah, Kampung Bali Matraman jahiliyah, Bukit Duri jahiliyah, Manggarai Selatan jahiliyah, Manggarai doang jahiliyah, semua jahiliyah. Jahiliyah bebas, nggak pakai aturan. Bini tuker-tukeran, mantep coy. Bini kita 25 ketuker yang 70 tahun, kena nuntun gua. Luar biasa. Maka luar biasa, kita harus mencintai Nabi Muhammad. Kita mesti suka. Malam ini kita mesti gembira. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Tapi kalau cinta doang belum cukup. Aku cinta, tuh lihat, aku suka, tapi nggak ada bukti, nggak bisa. Saya katakan, Bu, dari dulu sampai hari ini laki-laki paling pinter bohongin perempuan. Gua kasih tahu loh. Lo tanya Asep Kang Edi nih, tahu amat Asep Kang Edi nih. Ya gak? Dari dulu sampai hari ini laki-laki paling pintar bohongin perempuan. Betul gak? Perempuan mau lagi dibohongin. Itu masalahnya. Nih gua kasih tahu nih. Orang di Jakarta kalau lagi jatuh cinta luar biasa. Luar biasa. Dibilangin gak paham. Memang orang laki kalau demen wanita, apanya dikasih. Hebatnya orang laki. Handphone demenannya tuker. Pinjem duit sama pinjol. Duber-uber loh. Iya kira-kira. Laki gila juga. Dari sini Bali Matraman, pergi ke Ancol. Berdua ke Ancol. Itu standar orang di Jakarta. Kalau punya demenan ke Ancol. Standar tuh. Masuk Ancol 25.000. 2 gocap. Coca-Cola pakai batu es 42.700. Gila coy. Ancol mahal. Rokok Ji Samsu di pinggir pantai yang dagangnya pakai kontainer. Pak, rokok Ji Samsu sebungkus 30.000. Pak, mahal banget Pak, bukan 20. Emang gua agen. Mahal, dibentak kita nih. Kuaci 4 karton. Gila coy. Lu dulu makan kuaci. Orang laki kalau lagi ngerayu indah banget. Hani. Padahal namanya Ropiah. Gila benar. Semua perempuan, semua wanita bila dirayu laki-laki nunduk semua. Nunduk semua. Mainin kuku. Nggak ada perempuan dirayu nongak ke plafon. Jelek. Kagak dapet auranya.
Semua wanita kalau dirayu laki-laki nunduk aja. Nggak mungkin ke plafon. Yang laki ngomong, I miss you. Aku kangen dengan kamu. I need you so much. Aku butuh dengan kamu. I am together forever. Aku bersama untuk selama-lamanya. Tangan grepe. Sesuai SOP coy. Ya enggak? Pengeluaran lu nggak hitung pengeluaran. Ya enggak? Itu biasa. Makanya harus pakai bukti. Cinta itu mesti pakai bukti. Bukan pengalaman, bener kok kenyataan. Bukan pengalaman, lo tanya nih semua. Semua orang di Jakarta ngalamin. Ya enggak? Jujur. Nggak ada orang langsung diamprokin jadi. Kenal dulu, betul nggak? Jujur. Mesti pakai bukti. Harus pakai bukti kalau cinta. Kata hukama berkata, lisanul hal absul lisanil maqal. Fakta lebih pas ucapan. Buktinya apa? Kalau ingin bukti kau cinta Nabi, kau cinta Allah, sholatmu jangan tinggal. Nih sholat, sholat jangan tinggal. Jujur, siapapun orang wajib sholat. Banyak orang KTP Islam tidak sholat. Tidak sedikit. Betul nggak? KTP Islam kagak sholat. Yang tersinggung bangun. Gue per aja nih gue. Gue tersinggung bangun. Banyak orang nggak sholat. Ke masjid nggak pernah. Ke masjid nggak pernah. Ke musola nggak pernah. Sekali-kali datang ke musola numpang kencing. Kagak beres nih orang nih. Gila nih orang. Nggak pernah datang, sekali datang numpang kencing. Kenapa? Harus sholat. Kalau engkau cinta Nabi Muhammad. Bu, bangunin suami. Kalau ibu kepengen masuk surga bersama suami dan keluarga, bangunin suami kita pagi jam 4. Suami kita gemuk nih. Badannya 85 kilo. Gemuk nih. Capek nyari duit. Pulang kerja tidur di sebelah kita. Orang gemuk kalau capek ngorok tidur aja. Kalau yang kurus luar biasa. Ayo duduk. Terusin lagi ya. Artinya kita bangunin suami kita. Istri yang soleha bangunin suami. Pegang betisnya. Ayah, ya, subuh ya, cakep. Itu baru namanya istri. Kenapa? Memanggil suami tidak boleh namanya doang. Duduk. Jujur, manggil suami tidak boleh namanya doang. Nih Bu, saya pesen. Yang kemarin nggak masalah, tapi hari ini sudah tahu ilmunya, nggak boleh istri manggil suami namanya doang. Contoh, Nabi Muhammad dipanggil oleh istrinya Siti Aisyah dengan panggilan yang menyenangkan hati Nabi. Apa panggilannya? Ya Rasulullah, ya Habibullah. Panggilan buat Nabi Muhammad dari istrinya. Nabi Muhammad
manggil Siti Aisyah, ya Humairah. Artinya Humairah kemerah-merahan. Kata orang Jakarta Cilem. Tahu Cilem? Anaknya main gundu paham nih. Ada Cilem, ya enggak? Ada Polet, ada Bopak. Dulu orang main gundu begitu. Ibu juga bisa merah. Kayak Siti Aisyah Cilem. Pakai bedak pipa nomor 5. Yang sisanya buat main kerambol. Listriknya yang hijau pembagian umroh. Yang 2 real. Jadi istri yang soleh tidak boleh manggil suami namanya doang. Umpamanya suaminya namanya Muhammad Mansur. Umpama bini manggil Sur, Sur, nggak boleh. Atau suaminya namanya Muhammad Samsudin. Den, kebetulan kurus, Udin lancip. Gila kayak preman puteran. Udin lancip coy, anak menara air. Ya nggak boleh. Maka mulai hari ini istri yang soleha manggil suami yang menyenangkan hati suami. Contohnya, ibu dapat jodoh orang Bali Matraman, Betawi Tulen, asal Tebet. Minimal manggilnya abang, cakep. Bang, abang, ya tunggu, cakep banget manggilnya. Dapat orang Jawa, Purwokerto, manggilnya Mas, Mas. Tetangga Betawi, kan di Jakarta rumah rapet, ya nggak? Mas, Mas. Tetangga Betawi nyaut, emas mahal. Gila Betawi, Betawi usil orangnya. Kalau nggak usil bukan Betawi. Gua kasih tahu lo. Dapat Sunda. AA jangan. Kayak martabak lo. Di Jalan Padang ada yang namanya martabak AA jangan. AA laki lo kayak martabak jangan. Kakang, akang, cakep coy. Padang udah. Lihat, kalau ini nggak cocok, ganti gaya nasional umum. Minimal bapak, cakep. Pak, ibu, ibu, bapak, cakep akhlaknya. Pak, tolong pak, sebentar bu, cakep. Bapak ibu nggak cocok, ganti lagi. Ayah, bunda. Ayah, bunda. Bunda, ayah. Kayak meta kumpet. Oh ya tahu lo, luar biasa. Enak jujur. Saya kasih tahu bu, orang kalau berumah tangga udah 30 tahun ke temen, tuh rasanya begitu. Ya enggak? Beda kalau 3 bulan masih gurih-gurihnya. Kalau sekarang 30 tahun sama-sama enek. Gua kasih tahu lo. Sama-sama pegel. Entah berantem, entar baik, entah berantem, entar baik. Nggak pernah habis berantemnya. Ya enggak? Ayah bunda nggak cocok, naik statusnya papa mama. Boleh. Papa, iya mah. Papa nggak ngojek. Umpama nih, umpama. Gila. Kang ojek manggil papa nggak masalah. Laki-laki gua, apa urusannya? Betul nggak? Papa nggak cocok, ganti lagi. Papi mami. Wah elah. Papi, iya mam. Hari Minggu ke mall yuk. Ayo. Papi mami pergi ke mall. Kokas. Kota Casablanca. Papi masuk mall. Naik eskalator, tangga jalan, buka sendal. Gila papi. Emang musola pi. Luar biasa papi. Papi nggak cocok, Dedi. Boleh, Dedi. Oh, cakep manggilnya mesra banget. Ded, tolong Ded. Ngontrak 600.000, WC bareng-bareng. Manggil Dedi. Tetangga sebelah enek perut gua.
Gua kira di apartemen Casablanca. Nggak masalah. Yang penting suami senang, betul gak? Makanya ibu nggak boleh manggil suami namanya doang. Nabi Muhammad mengajari bagaimana akhlaknya manusia. Bangun deh suami kita jam 4. Istri tugasnya adalah melayani suami. Itu tugas istri. Siapin kain 2. Gajah duduk sama gajah lari. Gajah jambu bol, gajah manggis, jambu kelutuk, macam-macam gajah. Tuh bayangin coba. Baju koko 2. Ayah, kokonya apa ya? Yang coklat apa yang putih? Yang putih bu. Yang coklat baru sekali kepake ya. Jumat doang. Ayah nggak cocok. Subuh pakai coklat. Ayah hitam serem. Jadi ayah putih aja ya. Ayah kayak begal. Jalan jam 4. Sholat subuh. Jujur. Sholat subuh 2 rakaat. 5 menit. Di Al-Barkah As-Safiyah 2 rakaat, di Musola Al-Ikhwan 2 rakaat, di Mekah 2 rakaat subuh. Gue nggak bohong. Kalau bohong lo pergi. Nih adanya Tami nih. Ya nggak? Artinya 5 menit. Itu pun ayatnya sabihis ama al-ataka 5 menit. Tapi kalau wal asri Ina atoina 2 menit. Sholat. Hidupmu 1 hari 24 jam. Tapi sholatmu harus kalau kau cinta Allah dan Rasul. 5 menit. Biasakan habis sholat baca doa. Walaupun tidak zikir. Minimal. Karena buru-buru. Janji sama orang. Karena kalau pakai zikir 10 menit. 1 menit. Baca doa. Udu'uni astajib lakum. Mintalah niscaya aku beri. Berdoa. Sholatnya baca Al-Quran. Baca Al-Fatihah. Baca Tabat. Baca Kulhu. Baca Ar-Ra'aital. Li'ilafi. Boleh. Tapi doanya boleh pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa daerah. Boleh. Doa itu Allah Maha tahu. Ini contoh, kita dapat rezeki pergi haji atau pergi umroh, di dalam Masjid Haram ada Ka'bah, kita baca doa, di sebelah orang hitam Afrika, orang Kongo hitam ke pantat kuali, wah gelap coy, dia baca doa di sebelah kita, ya Rob, mejen orang nih, doanya campur mejen, bahasa Afrika berarti, boleh bahasa Afrika. Kita pakai bahasa Arab boleh, anak majelis, anak hadroh, suka duduk di taklim, doanya bahasa Arab. Ya Rob, Allahumma inni as'alukal afiyah wa as'alukal tamamal afiyah. Cakep. Itu doanya pakai bahasa Arab, bagus. Orang bule baru seminggu masuk Islam, lagi belajar sholat, kan nggak bisa doa bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya Rob, good bless, good bless. Harap nih, bule coy, bule baca doa bule. Jawa, boleh. Masa bule kagak Jawa kagak? Boleh Jawa. Jawa baca doa. Ya Rob, nggih. Nggih ya Rob nggih. Gila, Jawa nggih-nggihan Jawa. Gila, Jawa nggih-nggihan. Sunda. Boleh. Sukabumi, Tasik, Banten. Ya Rob, aing cicing wae. Aing ya Allah, aing cicing aing. Oh, gila. Banten nih Kang Daging. Padang boleh. Nama saya Ainul Yakin Abdullah Syafi'i, anak Kiai Abdullah Syafi'i. Betawi Tulen. Orang sini pasti kenal Kiai Abdullah Syafi'i.
Istri saya bukan Betawi, Padang. Bini saya Padang, pedes, gue telan juga. Udah kadongan, gue udah kasih cabe mulu. Luar biasa Padang. Lo mau dengerin orang Padang baca doa? Nih Padang baca doa nih. Ya Rob, awak menganguh, awak dirantau tak bepiti, piti ameh, ameh piti. Ada gila, ada gila. Lo bayangin Padang baca doa. Punya duit beli emas, punya duit beli emas Padang. Nabung aja. Kalau Betawi buras semua. Gua kasih tahu. Betawi baca doa boleh. Masa Padang boleh, Jawa boleh, Betawi kagak? Allah nggak adil. Betawi baca doa. Cuma Betawi baca doanya ngeluh mulu. Betawi itu doanya ngeluh mulu Betawi. Nih, lu dengerin doa Betawi nih. Doa Betawi lu dengerin. Ya Rob, tarik ingus 3 kali. Berikan rezeki yang banyak ya Allah. Berikan rezekiku seluas lautan ya Allah. Ya Allah, kemarin ngawinin anak rugi 100 juta, yang kondangan 20.000 rugi. Gua kasih tahu loh. Maka kita sholat, jangan tidak sholat. Siapapun orang, dia akan mulia kalau dia sholat. 5 waktu, subuh dekat rumah, Johor asar di tempat kerjaan, maghrib di jalanan, isya dekat rumah. Cakep. Baru tuh. Kalau sholatnya rapi, insya Allah yang lain ngikut. Kayak orang dagang ketimun. Orang dagang ketimun di pasar Putaran, yang lempeng di atas semua, yang bekapur, yang bengkok di dalam. Kang ketimun pinter nih. Bang 2 kilo bang, diangkat. Yang bengkok ngikut. Kurang-kurang dikit, yang lain boleh. Allah Maha Pengampun. Tapi sholat, takutnya kita nggak keburu mati. Sebab umur nggak ada yang tahu. Yang utama sholatmu, 1. Yang kedua, kalau engkau ingin dapat syafaat Nabi, baktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Siapapun anak, tanpa terkecuali, wajib mencintai kedua orang tuanya. Mau Habib harus cinta, Kiai cinta, Ustadz cinta, setengah Ustadz, ada setengah Ustadz, ada ilmunya dikit sombongnya banyak. Itu setengah Ustadz namanya tuh, ya enggak? Baru 2 kali khutbah Jumat, jalan nyelonong aja. Mamang lagi duduk diliwatin, kata Mamang, kunyuk lo kunyuk. No, namanya setengah Ustadz, ilmu dikit sombongnya banyak. Semua wajib mencintai kedua orang tua kita. Jujur, Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Siapapun anak, saya katakan hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada, betul nggak? Ayah masih ada, enak. Ibu masih ada, enak. Minjem duit nggak bayar. Gue kasih tahu loh. Ayah masih ada, ibu masih ada, minjem duit nggak bayar. Ini gue kasih contoh. Anak kredit motor, Yamaha NMAX yang turbo, DP 3 juta, bulanannya 1.781.600. Oh, gila coy. Dibagiin labelnya. Keluar dari gang. Oh, elah. Sore motor baru, tetangga nengok semua. Oh, elah. Bangga motor baru, ketemu orang Betawi. Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Itulah orang Betawi hatinya. Suka
lihat tetangga punya motor baru. Nggak iri, cuma dehem doang. Betawi cuma dehem doang. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Betawi gila sering ngomong. Betawi nggak pernah nggak iri nggak. Nyelak bisa Betawi. Paling 3 bulan Ambon ke rumah. Pinjam duit sama orang tua buat bayar kredit motor, kagak bayar. Gua kasih tahu, makanya anak wajib mencintai kedua orang tuanya. Siapapun bikin senang ayah ibu kita. Kita udah kerja jadi pegawai negeri, pegawai swasta, dagang, ngojek. Kalau punya rezeki, bawain sembako orang tua, cakep anak. Betul nggak? Beliin terigu cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango. Yang mahal buat orang tua cap bango, jangan nasional, jangan cap cabe, emang warteg. Cap bango bawain, sembako, pego 150.000 cuma buat orang tua. Beliin Giant, boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua kasih tahu loh, Giant raksasa eceran Malaysia bekerja sama dengan Hero Group bangkrut gara-gara Madura dagang buka 24 jam. Gila Madura, luar biasa Madura, memang menguasai medan Madura. Coba lu bayangin, 365 hari, 52 minggu, setahun tetap buka, nggak pakai tutup Madura. Lebaran Idul Fitri buka, Lebaran Haji buka, hari kiamat setengah hari. Gila Madura, gila Madura. Hari kiamat setengah hari, pagi dagang johor kiamat. Luar biasa Madura, mantap coy. Luar biasa Madura, hebat. Dagangnya maju Madura. Coba lu pikirin nih, saya aja nggak punya jawaban. Saya sampai hari ini nggak pernah jawaban. Saya pelajari nih, kenapa Madura maju. Sampai sekarang nggak ada jawabannya. Saya belum nanya. Nih sekarang kita pikirin nih, sama-sama nih, ya nggak? Bayangin coba, warung Madura, pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggolnya? Lu bayangin coba. Coba lu bayangin. Kagak dirumusin nyenggolnya kapan? Maka bawain sembako. Orang tuamu kapan lagi hidup nggak enak nggak punya orang tua. Makanya ibu kita bikin senang. Bu, kalau masih punya orang tua, ajak jalan-jalan ke mall. Ajak ke mall. Depan Casablanca deket. Ya ya. Bawa istri kita, bilang sama ibu kita, Bu, besok hari Minggu kita ke mall. Girang tuh nenek. Mall. Mall. Tuh nenek saking girang, 5:30 dandan. Mall buka jam 10. Gila tuh nenek. Dia dandan rapi. Bawa ibu kita. Bawa ibu kita. Pegang tangannya yang kenceng di mall. Jangan dilepas, entah dibelanja. Pegang tangannya, kan perjanjian jalan-jalan. Perjanjian jalan-jalan bukan belanja. Iya enggak? Pegang tangannya. Dilepas dibelanja repot pegang. Bikin senang. Ayo jujur, hidup ini kalau nggak punya orang tua nggak enak. Saya bilang, hidup kalau nggak punya orang tua nggak enak. Ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak. Coba lo bayangin nih, saya kan Betawi nih, nanti 3 hari mau lebaran, lo bayangin coba, orang Jawa naik motor, Bali Matraman Pekalongan, gila Jawa, hebat orang Jawa. Pergi jauh naik motor. Bayangin naik motor. Anak yang 5 bulan taruh di jaket depan.
Yang 5 tahun di papan tambahan. Istri belakang dikalungin ban serep 2. Gila Jawa. Bali Matraman Pekalongan. Starter motor. Cememeh. Motor lama. Suzuki Smash. Tahun 2005. STNK mati 12 tahun. Gila motor bodong dibawa Jawa. Cememeh. Oh, gila. Keluar Saharjo. Mantap coy. Saharjo keluar masuk Supomo. Belok kiri MT Haryono. Mantap coy. Kiri lagi Cawang kiri. Masuk bypass Kalimalang. Dia hajar Kalimalang Bekasi. Bekasi Indramayu. Kabupaten yang paling luas Indramayu. 3 kali ngopi masih Indramayu. Gila bener Pantura. Kejam Pantura. 3 kali ngopi Johor Pantura. Asar Pantura. Maghrib masih di Indramayu. Sampai Tegal Brebes Pemalang. Sampai Pekalongan. Semata-mata apa? Pengen cium tangan orang tuanya. Hebat Jawa. Wahai para Jawa. Wahai para Jawa. Bahagialah engkau dengan orang tuamu. Luar biasa. Maka sayangi orang tuamu. Cintai. Hidup kalau nggak punya orang tua nggak enak. Ayah meninggal, ibu meninggal, yang paling berat lebaran. Nggak enak. Kalau ibu masih ada, ayah masih ada, enak. Kita lebaran, suami istri, bawa anak, datang ke rumah orang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangannya. Bu, biar sehat, biar ketemu bulan Ramadan. Enak, kita nengteng deh. Biskuit Kongguan. Tahu biskuit Kongguan? Biskuit lama yang fotonya lakinya kabur. Biskuit lama loh. Di meja makan lakinya kagak ada. Iya enggak? Bawain ibu kita, cium tangan. Bapak kita manggil anak kita, "Cucu, sini." Cium tangan sama kakek. Cium tangan. "Cucu, kakap merah." Oh, cepet coy. Tuh begitu, cucu langsung. Tetangga datang 2.000. Gila tuh kaki. Dipisahin coy. Lihat enak. Makan kue nastar lebaran orang tua. Kue semprit. Lidah kucing. Kolang kaling. Tahu buatep? Orang di Jakarta kalau lebaran selalu bikin manisan kolang kaling. Beli 3 kilo di pasar Jembatan Merah. Cuci pakai air beras. Kasih daun bambu. Kupiak. Tahu kupiak? Kupiak. Habis dikupiak, tirisin pakai kaos kutang laki kita. Gila coy. Kena air ketek empuk. Tahu Betawi ilmunya tinggi banget. Buat apa begitu keras kena air ketek empuk loh. Mari bikin senang orang tuamu. Maka mudah-mudahan insya Allah 2 hal saja cukup. Sholatmu jangan tinggal, baktimu dengan orang tuamu, insya Allah menghantarkanmu jumpa dengan Rasulullah. Mari kita doain orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih ada Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah kasih berkah hidupnya. Yang sudah meninggal dunia Allah ampuni semua dosanya. Wa kullu niyatin sholihatu Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita doakan ustazah kita biar selalu sehat walafiat, panjang umur, semua guru yang ngajar panjang umur, sehat walafiat. Sekian, kurang lebih mohon maaf, saya tinggalkan tempat ini karena saya mau pidato lagi ke Tangerang. Lain waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.